La Meca, la Meca, a la Meca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat mereka dimanapun berada, semoga diberi kesehatan jasmani maupun rohaninya, dilancarkan segala urusan dan rezekinya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oke sahabat dalam mereka dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi yaitu seputar Piala Dunia 2022 di Qatar. Baik sahabat dalam berkah, kita lanjutkan yaitu Qatar diserang Islamofobia selama penyelenggaraan Piala Dunia karena melarang kaum LGBT masuk negaranya. Media setir Prancis Le Canard Enhain mengacau dengan provokasi berupa karikatur yang menampilkan 7 pria berewokan dengan tulisan Qatar berikut nomor layak dan nomor punggung pemain bola. Para pemain menggambarkan mengejar bola di padang pasir sambil membawa golok, senjata dan peluncur roket. Salah seorang tampak mengenakan ikatan pinggang yang penuh dengan peledak. Mungkin bisa dilihat di media, mungkin image karikatur. 2 di antaranya berbaju hitam dengan blank atau penutup wajah. Jelas tergambar image yang ingin dipaksakan melekat pada Qatar, negara Arab pertama yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Teroris, radikal, ekstremis, dan labeling semacamnya. Sebetulnya ini bukan kali pertama media Prancis yang tentu saja leluasa melakukan provokasi karena membiarkan pemerintahnya mengacaukan ketertiban dunia. Masih tertanam di ingatan publik bagaimana media Prancis lain, majalah Charlie Hebdo, melukai umat Islam dengan rilis kartun Nabi. Oke, selain image radikal yang digunakan untuk menyerang Qatar sebagai penyelenggaraan Piala Dunia, adalah isu hak kaum LGBT. Pernyataan Khalid Salman selaku duta Piala Dunia 2002 yang tegas menyebutkan homoseksual haram karena merusak pikiran, dinilai peneliti Human Rights Watch sebagai sikap berbahaya dan tidak bisa diterima. Karena ketegasan Qatar menyebabkan kalangan LGBT sampai menyerukan travel warning dengan ajakan untuk memboikot Piala Dunia. Sejak dinobatkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 yang merupakan salah satu ajang paling bergensi dalam dunia olahraga, Qatar terus-menerus diserang. Sepanjang sejarah Piala Dunia, tidak ada negara lain yang mendapatkan intensitas kecaman ini. Sebenarnya kritik demi kritik yang dilontarkan kepada Qatar telah disikapi dengan arif pada taraf tertentu. Kritik ini konstruktif bagi kemajuan Qatar sendiri. Sayangnya, kampanye negatif yang mengganas pada Qatar sudah menjurus pada kebohongan dan standar ganda. Hal ini muncul pertanyaan, apa sejatinya yang menjadi motif utama serangan tak biasa pada Qatar ini? Secara psikologis, bayangkan jika Anda sudah berurusan keras menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi,
Anggaplah kita menyelenggarakan motor GV Mandalika, tapi pihak-pihak tertentu di luar sana terus-menerus menyerang dengan isu-isu lain hingga dengan sendirinya prestasi Mandalika tenggelam. Ujungnya, yang tersisa semuanya buruk dan negatif. Untuk menjawab ini, ada baiknya menyertakan analisa yang dipaparkan oleh Mahmud Al-Rintisi, peneliti SETA, lembaga Turki. Menurut Rintisi, sebelum menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan kelak tuan rumah Piala AFC 2030, Qatar telah menjadi tuan rumah hampir 500 event olahraga internasional sejak 2005 yang mencakup beragam jenis olahraga dan usia. Misalnya 2006 Asian Games, 2015 World Men Handball Champion, dan lain sebagainya. Oke, sahabat berkah, Qatar juga menjadi tuan rumah 2021 FIFA Arab Cup bulan Desember dan Turkish Super Cup final di Januari 2022. Tahun 2021 saja Qatar menjadi tuan rumah untuk 63 event olahraga, termasuk 6 kejuaraan dunia. Artinya ada upaya serius Qatar dalam bentuk investasi di bidang olahraga dan sukses FIFA 2021. Arab Cup merupakan variabel yang sangat penting setelah hampir 20 tahun. Akhirnya ajang ini diselenggarakan dan lokasinya di Doha, Qatar. Untuk pertama kalinya semua negara Arab berprestasi dalam ajang ini. Arab Cup diadakan pertama kali di Lebanon tahun 1963. Tapi karena instabilitas kawasan Timur Tengah hanya berlangsung selama 10 kali. Artinya isu instabilitas kawasan dapat ditepis dengan Qatar sebagai aktor pentingnya. Ada yang tak senang Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan bahwa Arab Cup yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bawah payung FIFA akan menyatukan dunia Arab. Baik, sahabat berkah, semoga ini dapat menjadi pelajaran. Oke, kita lanjutkan. FIFA Arab Cup 2021 akan menjadi kesempatan emas untuk menyatukan dunia Arab lewat sepak bola, di samping menguji kesiapan operasional Qatar untuk ajang bergengsi FIFA World Cup 2022. Al-Rantisi melanjutkan, FIFA Arab Cup juga menjadi momen untuk mengekspresikan solidaritas pada Palestina yang menyatukan bangsa Arab di seluruh dunia. Arab Cup membuktikan bahwa isu Palestina masih ada dan terus menyala. Oke, sahabat mereka, saat ini pembukaan ajang tersebut semua lagu kebangsaan negara peserta diperdengarkan, namun momen diperdengarkannya lagu kebangsaan Palestina lah yang paling mendapat sambutan hangat di seluruh penjuru stadion. Sekali lagi, adakah yang tidak senang bendera Palestina bahkan muncul di pertandingan yang tidak dimainkan oleh kesebelasan Palestina? Pendukung Aljazair, Tunisia, Maroko mengibarkan bendera Palestina di stadium, dan ketika Aljazair memenangkan ajang ini, para pemainnya mengibarkan bendera Palestina bersama bendera Aljazair. Pelatih Aljazair pun mendelegasikan
tropi kejuaraan kepada penduduk Gaza. Penting digarisbawahi bahwa salah satu variabel rekonsiliasi Timur Tengah adalah harapan tetangga Qatar untuk mendapatkan manfaat dari biaya dunia 2022, di mana maskapai Uni Emirat Arab UAE dan studi akan menjadi penghubung para penggemar Piala Dunia dari seluruh penjuru dunia ke Qatar. Mengorganisir ajang olahraga kelas dunia dengan profesional berikut dengan instrumen dan teknologi modern dan mutakhir, misalnya dengan penggunaan teknologi hologram yang pertama kalinya di Arab Cup. Kecanggihan teknologi ini dibarengi dengan kehadiran artis-artis yang menyerukan persatuan dan persaudaraan dan toleransi. Semua ini mendatangkan pujian dari publik mancanegara dan bermuara pada reputasi dan citra Qatar di mata publik mancanegara dan Timur Tengah. Qatar dengan demikian berhasil menjadi pemersatu sekaligus trendsetter. Kembali ke serangan pada Qatar, provokasi ala media Perancis sejatinya hanya menampakkan wajah asli sebagian kalangan di Barat yang tidak bisa move on dari watak Islamofobianya. Semoga kalangan ini sudah membaca temuan Pew Research Center tahun 2015 dan di-update tahun 2017 yang menempatkan Islam sebagai agama dengan perkembangan paling pesat di dunia. Pun isu diskriminasi ala pejuang HAM LGBT juga menampakkan standar ganda. Mereka menuntut hak LGBT-nya diterima atas nama hak asasi manusia, tapi di saat yang sama hak asasi Qatar untuk mempertahankan jati diri keislamannya, termasuk di antaranya anti-LGBT, juga direcoki siapa tamu, siapa tuan rumah. Umat Islam khususnya kalangan jurnalis perlu meniru solidaritas ala Turki. Media nasional Turki TRT merilis berita bagaimana Qatar memamerkan moral di area objek wisata negara Qatar. Oke, sebelum mereka dengan inovasi ini, para penggemar Piala Dunia dari berbagai penjuru dunia akan bersentuh dengan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, permudahlah dan janganlah mempersulit, dan jadikanlah suasana yang tentram, jangan menakut-nakuti. Hadis riwayat Muslim. Hendaknya ia lebih mudah terlebih dahulu memberi salam kepada yang lebih tua. Orang yang berjalan yang sedang lewat hendaknya memberi salam kepada yang duduk. Hendaknya kelompok yang berjumlah sedikit terlebih dahulu memberi salam kepada kelompok yang jumlahnya banyak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini info bermanfaat untuk kita, yang pastinya Islam pasti bersatu dan berjaya rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Alameka, alameka, alame.